I think we should do. break up. What? Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Awan Studio Channel. Dan kali ini saya akan membahas tentang alur film Legally Blonde yang dirilis tahun 2021. Film ini sendiri bercerita tentang seorang wanita cantik yang berusaha melawan stigma terhadap gadis pirang. Karena di dalam masyarakat Amerika Serikat sendiri, gadis pirang kerap diidentikan dengan gadis yang hanya menjual tampang tanpa memiliki kecerdasan. Dan seperti apa alur ceritanya? Yuk kita mulai aja. Film dimulai dengan Elle yang menerima surat dari Warner. Dan Elle membuka surat dari Warner yang isinya pujian dan ajakan kencan, dan Elle pun berpikir jika Warner ingin melamarnya. Di scene berikutnya, Elle terlihat sangat senang dan langsung memberi kabar kepada kedua temannya. Kita sebut saja mereka adalah dua semangka ya. Dan Elle langsung memberitahu si dua semangka ini kalau dia dengan PD-nya itu akan dilamar. Singkat cerita, scene pun berpindah di sebuah butik. Elle dan dua semangka itu berencana untuk membeli pakaian. Tapi tepatnya lebih si Elle-nya ya yang mau beli pakaian untuk persiapan kencan ntar malam. Waduh, si Elle ini penuh persiapan ya. Padahal dia belum tentu tahu loh kalau si Warner itu mau ngelamar dia. BTW Warner itu pacar dia ya. Ntar di scene kita juga bakal tahu kok wajahnya kayak apa. Lagi asik-asiknya ngobrol barengan dua semangka, ternyata nih ada salah satu oknum pegawai di butik tersebut. Itu dia tuh kayak berencana jahat gitu sih. Dia ngelepasi bandrol harga asli dari baju yang dia pegang itu untuk dijual kembali sama si Elle. Karena dia berpikir semua cewek yang rambutnya pirang itu adalah cewek yang bodoh dan gampang banget dibodoh-bodohi. Dan si penjaga butik pun mulai beraksi. Dia menawarkan baju yang sudah dicopot harga aslinya tersebut dan ditawarkan kepada si Elle. Tapi ternyata di luar dugaan, si Elle itu udah tahu loh kalau dia itu mau dibodoh-bodohi. Aksi Anda belum berhasil. Malam hari pun tiba, si Warna datang untuk menjemput si Elle menuju ke restoran. Scene pun langsung berpindah di sebuah restoran mewah, tempat dinner romantis. Dan di sini si Warna tuh terus aja gombelin si Elle. Dan ya tahu sendiri lah ya, namanya orang juga bucin, kalau digombeli terus ya kelepek-kelepek deh. Seketika keadaan pun langsung berubah. Dan ternyata tujuan dari si Warner mengundang si Elle untuk makan malam adalah untuk I I think we do. should break up. What? ya beneran aja. Tujuan si Warner untuk undang makan malam si Elle ternyata untuk mutusin Elle di malam itu. Karena dari awal si Warner memang gak pernah anggap serius nih hubungan antara dia sama si Elle. Si Elle pun kesal dan langsung pergi dari restoran itu. Scene pun memperlihatkan Warner yang sedang memujuk si Elle untuk mau diantar pulang. Karena lagi kesel, Elle pun nolak. Dan dengan jurus jitunya, Warner pun berhasil membujuk si Elle untuk mau diantar pulang. Sesampainya di rumah, Elle pun segera turun dari mobilnya si Warner. Tapi segera hal yang membagongkan akan terjadi. Warner pun langsung pergi tancap gas tanpa berpamitan sama si Elle. Waduh, dasar buaya darat. Keesokan paginya, Elle yang sedang sakit hati pun mengurung diri selama seminggu di dalam kamar. Dan semua temannya berusaha untuk membujuk Elle supaya keluar kamar. Dua semangka pun berhasil membujuk Elle untuk keluar kamar dan mengajaknya untuk mani-pedi di salon. Dan pada saat di salon, hal yang tidak disangka pun terjadi. Elle sedang membaca majalah yang ada di depannya. Pada saat dia sedang asik membaca majalah tersebut, Elle pun terkejut karena di majalah itu dia melihat abang si Warner yang merupakan salah satu siswa terpintar lulusan Harvard Law yang bertunangan dengan lulusan law school juga. Dan dia mengira itu kalau Warner cuma ingin menikah dengan wanita lulusan law school juga. Dan akhirnya Elle pun memutuskan untuk kuliah di Harvard Law School. Scene pun memperlihatkan Elle yang sedang berenang di kolam renang sedang meminta izin ayahnya untuk berkuliah di Harvard Law School. Tapi nampaknya ayahnya tidak setuju karena ayahnya beranggapan kalau law school itu adalah untuk orang-orang yang strict alias kaku. Hasrat untuk balikan sama si Warner nampaknya benar-benar ngebuat Elle serius untuk kuliah di Harvard Law School. Dan scene pun memperlihatkan Elle yang sedang berkonsultasi dengan salah satu pegawai di kampusnya untuk mengetahui syarat apa saja yang diperlukan untuk bisa masuk di Harvard Law School.
L yang merupakan salah satu mahasiswa paling pintar di jurusan desainer itu merasa sangat percaya diri untuk bisa masuk di kampus Harvard Law School. Kepercayaan diri si L akhirnya membuat pegawai di kampus itu pun luluh dan memberitahukan persyaratan yang harus dilakukan L untuk bisa masuk ke Harvard. Dan persyaratan yang diajukan adalah L harus mendapatkan rekomendasi yang bagus dari dosennya. Dan yang terpenting, L juga harus mendapatkan nilai LSAT sebesar 175 poin. Dan yang pasti dia juga harus membuat video essay yang berisi konten tentang dunia hukum. Setelah mengetahui persyaratannya, L pun langsung bergegas pulang. Scene pun menunjukkan L yang sedang belajar tentang LSAT agar mendapatkan nilai 175 poin. L pun juga terlihat serius membuat video essay tentang hukum sebagai salah satu persyaratan masuk ke Harvard University. Scene ini pun memperlihatkan betapa seriusnya L untuk berjuang mendapatkan nilai LSAT dan ujian pun dimulai. Dan hasilnya adalah Yup, bener banget, L lulus dengan nilai 179 poin. Dan otomatis L sudah memenuhi persyaratan dari penilaian LSAT. Scene pun berpindah ke kampus Harvard dan di sini para penyeleksi terbengong melihat VT atau video essay dari L yang menggunakan bikini. Dan setelah melalui rangkaian panjang perdebatan sesama penyeleksi, para profesor ini pun akhirnya menemukan jawaban untuk L. Dan hasilnya adalah L. Woods. Welcome to Harvard. Sebentar banget, L diterima menjadi mahasiswa di Harvard Fakultas Hukum. Di sini kita bisa melihat L sudah sampai di Harvard University dan ini kali pertama dia menginjakan kaki di kampus ini. Penampilan mencoloknya pun menarik perhatian mahasiswa lain dan L menjadi pusat perhatian. Yap, misi pun dimulai dan akhirnya L bertemu dengan Warner untuk pertama kalinya setelah putus. L pun menggunakan jurus lupa ingatan alias pura-pura nggak tahu. Warner yang menyadari L melewati dirinya pun segera menyapa dirinya dan terheran-heran kenapa L berada di sini. Warner yang masih terkejut lantas langsung bertanya apakah L berada di situ karena dirinya dan L pun langsung menjawab. No, silly. I go here. Pernyataan L pun sontak membuat Warner terheran-heran dan masih tidak percaya bahwa L merupakan mahasiswa Harvard juga. L yang sudah menyadari dirinya sudah terlambat harus berpamitan dengan Warner dan berjanji akan bertemu di halaman kampus sepulang kuliah nanti. Scene pun memperlihatkan L yang berada di dalam ruangan kelasnya dan ternyata di dalam ruangan tersebut dosen pertama yang ia jumpai adalah Stormwell. Pada awalnya kelas pun berjalan dengan normal-normal saja, akan tetapi dosennya tersebut melihat gerak-gerik L yang mencurigakan karena tidak mengerjakan tugas. L. Woods. Oh, Sontak L yang dipanggil namanya pun langsung mengakui bahwa dirinya actually, I wasn't aware that we had an assignment. L secara polos dan terang-terangan mengakui jika dirinya tidak mengetahui jika Stormwell memberikan tugas kepada mahasiswanya. Si dosen yang dibuat kesal pun langsung memanggil nama Vivian. Vivian sendiri diketahui sebagai salah satu mahasiswa yang paling pintar di kelasnya. Si Stormwell pun bertanya kepada Vivian apakah layak seorang mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas berada di kelas ini. Dan Vivian pun menjawab, No, I don't. L yang mendengar pernyataan dari Vivian pun merasa terkejut dan memutuskan untuk segera meninggalkan kelas. L yang kesal pun langsung menuju ke taman kampus dan di sana dia bertemu dengan Emmett. Emmett yang persis duduk di sebelah L pun merasa kepo dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. L pun yang tampak masih kesal bercerita jika dirinya baru saja diusir oleh dosen dan seketika itu Emmett bisa menebak Stormwell adalah dosen yang dimaksud. Sontak L pun bertanya apakah kamu pernah juga diusir oleh si Stormwell dan Emmett berkata tidak. Percakapan pun berlanjut dengan Emmett memberikan trik kepada L bagaimana cara menghadapi dosen dengan mengetahui karakter dari masing-masing dosen.
Elle pun terlihat senang karena trik yang diberikan oleh Emmett bisa berguna untuk perkuliahannya nanti. Dan pada saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Warner pun datang. Elle pun merasa senang karena Warner menepati janjinya menjumpai dirinya di taman. Saat Elle dan Warner sedang asik berbincang, tiba-tiba Vivian pun datang. Elle pun bingung dan bertanya kepada Warner, apakah kamu mengenal Vivian? Dan ya, Vivian memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Warner. Mengetahui hal tersebut, Elle pun terkejut dan tidak percaya. Dan akhirnya Elle pun pergi meninggalkan mereka berdua. Elle yang tampak kesal pun seketika itu melihat ada salon kecantikan di pinggir jalan dan dia memutuskan untuk singgah ke salon tersebut. Scene pun berpindah di salon. Saat itu Elle bertemu dengan Paulette. Dan pertemuan itu pun menjadi awal kedekatan mereka berdua. I worked so hard to get into law school. Elle yang tampak sangat sedih mulai curhat kepada Paulette tentang dilema yang saat ini sedang dialaminya. And for your information ya, salon itu merupakan salah satu tempat untuk curhat para gadis-gadis yang suka pergi ke sana. Dan pada saat Elle meminta pendapat Paulette tentang apa yang harus dia lakukan, Paulette pun menjawab. You're asking the wrong girl. Sontak pernyataan Paulette membuat Elle berbalik simpatik dan ternyata Paulette juga merupakan korban pemutusan dari laki-laki tidak bertanggung jawab. Percakapan pun terus berlangsung dan Paulette bertanya apa beda kamu dengan Vivian. Lantas Elle pun menjawab, Vivian cukup cantik tetapi dia tidak lebih modis dari aku. Steal the bastard back. Tanggapan Paulette yang menyuruh Elle untuk merebut kembali si Warner pun membuat Elle senyum kegirangan dan seolah-olah menemukan solusi untuk masalahnya. Scene pun memperlihatkan saat ini Elle sedang berada di kelas Profesor Callahan. Callahan sendiri merupakan salah satu dosen yang sangat hebat. Beliau juga sekaligus merupakan seorang pengacara yang profesional. Singkat cerita, dosen tersebut pun memberi pertanyaan kepada Elle dengan pertanyaan, apakah kamu lebih memilih kasus yang sulit dipecahkan atau mudah dipecahkan? Dan Elle pun menjawab. Neither. Sontak tanggapan Elle pun mengundang reaksi tertawa teman sekelasnya. Dan hal itu pun membuat Elle merasa sangat malu. Beralih ke scene berikutnya, Elle pun tampak dengan centil menggunakan pakaian seksi untuk menggoda Warner pada saat dia sedang berolahraga dengan teman-temannya. Dan tampak Elle mendapatkan respon yang positif dari Warner. Scene pun berpindah di asrama. Pada saat di kamar, Elle mendengar Vivian dan temannya mengundang mahasiswa lain untuk ke pesta. Sontak Elle pun langsung keluar dan langsung bertanya kepada Vivian, apakah akan ada pesta? Dan Vivian pun menjawab. But it's a costume party. You probably wouldn't want to come. Elle pun yang mendengar pernyataan dari Vivian langsung menjawab jika dirinya sangat suka dengan pesta kostum. Oh my God! Di sini nih kita diperlihatkan kalau Elle ternyata dikerjai oleh Vivian dan ternyata pesta yang dihadiri bukanlah pesta kostum. Sontak saja dirinya menjadi bahan lelucon untuk tamu-tamu yang lain. Elle yang kesal pun tampak menghampiri Vivian dan mengatakan terima kasih untuk undangannya. Vivian yang terkejut pun segera memuntahkan minuman yang sudah diminumnya dan terlihat ekspresi dengan wajah yang sangat senang. Elle pun yang tampak kesal dengan segera mengomentari cara berpakaian Vivian yang mirip seperti orang yang terkena sembelit. Elle yang tidak peduli dengan bulian dari mahasiswa lain pun melihat Warner sedang berbicara dengan temannya dan langsung saja ia menghampiri Warner. Dan percakapan pun terjadi. Warner juga memberi pujian kepada Elle dan mengatakan jika dirinya terlihat manis dengan kostum itu. Percakapan pun terus berlangsung dan Elle secara tidak sengaja menyebutkan dirinya sangat sibuk karena persiapan untuk bisa magang di tim Callahan. Sontak Warner yang mendengar pernyataan dari Elle pun memberikan respon seperti ini. You're not smart enough, sweetie. Mendengar pernyataan dari Warner nampaknya membuat Elle menjadi marah dan beranggapan bahwa Warner selama ini menganggapnya adalah wanita bodoh yang tidak berharga sama sekali. Sontak pernyataan dari Warner pun membuat Elle marah dan akhirnya pergi meninggalkan pesta. Nampaknya kejadian di pesta tersebut membuat Elle benar-benar berubah 180 derajat. Elle lebih sering menghabiskan waktunya di perpustakaan dan membaca buku. Sampai pada saat ia berada di kelas Stormwell dan mendapatkan pertanyaan dari dosennya tersebut, dan Elle pun pertama kalinya mendapatkan senyuman dari Stormwell yang dikenal sebagai salah satu dosen yang cukup kritis.
Elle pun terus saja menunjukkan bahwasannya dirinya telah berubah. Dia selalu belajar dan selalu membawa buku dimanapun dia berada. Singkat cerita kita menuju ke kelas Colohan. Saat itu Colohan sedang memberikan pertanyaan kepada mahasiswanya dan kebetulan Warner yang diminta untuk menjawab. Dan terlihat dengan jelas Colohan memberikan pujian kepada Warner. Elle yang pada saat itu persis duduk di belakang Warner pun membantah pendapat dari Warner karena dia mengerti karakter dari Colohan yang suka dengan mahasiswa yang berpendapat. Dia juga mengutarakan bahwasanya pendapatnya sangat jauh berbeda dengan Warner. Tak disangka pendapatnya tersebut menjadi pusat perhatian dari Colohan dan Elle pun mendapatkan pujian dari Colohan. Scene dipercepat dengan melihat para kumpulan mahasiswa yang sedang berkumpul di koridor kampus. Mereka semua menanti pengumuman dari Colohan siapa mahasiswa magang yang berhasil menjadi timnya dan bisa masuk ke dalam bagian dari tim untuk membela sebuah kasus. Elle yang penasaran pun akhirnya menuju ke papan pengumuman dan terlihat dengan jelas Elwood menjadi salah satu dari 4 mahasiswa magang yang terpilih menjadi tim dari Colohan, di mana Warner dan juga Vivian merupakan bagian dari tim tersebut. Terpilihnya Elle menjadi salah satu bagian dari tim Colohan sontak membuat mahasiswa lain pun terkejut, karena pasalnya Elle dikenal sebagai mahasiswa yang tidak suka belajar. Hari pertama magang pun tiba dan terlihat Elle dengan cantiknya berada di ruang rapat. Dan rapat pun akhirnya dimulai, di mana Colohan sendiri memperkenalkan kasus yang ingin ditangani adalah sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Dan pada saat itu Colohan pun menyebut nama dari sang istri yang membunuh suaminya adalah Brooke Taylor. Sontak mendengar nama Brooke Taylor, Elle pun menduga bahwa Brooke adalah seniornya di grup Delta News. Jadi Delta News sendiri merupakan sebuah grup di mana isi atau anggotanya adalah gadis-gadis cantik yang peduli dengan kecantikan, fashion, dan juga kesehatan. Dan benar saja ternyata Brooke yang dimaksud adalah Brooke Taylor yang merupakan seniornya di Delta News. Dan setelahnya Brooke juga menyadari bahwa Elle merupakan seniornya di Delta News. Dia merasa sangat senang karena salah satu dari anggota pengacaranya memiliki kecerdasan. Karena dia beranggapan bahwa Colohan tidaklah kompeten untuk mengurusi kasusnya. Dan dia juga beranggapan Colohan itu tidak berniat untuk membantunya. Scene pun memperlihatkan persidangan pertama yang dimulai dan menghadirkan beberapa saksi yang dianggap memberatkan Brooke sebagai tersangka pembunuhan. Dimulai dari Wyndham yang merupakan anak dari korban, kemudian istri korban, dan yang terakhir ada Eric yang mengaku sebagai selingkuhan Brooke yang dianggap memberatkan Brooke sebagai tersangka pembunuhan. BTW ini tadi salah sebut ya, bukan istri korban melainkan mantan istri dari korban, dan Brooke sendiri merupakan istri kedua dari korban. Brooke yang tampak kesal langsung menghampiri Elle karena dia merasa telah difitnah. Brooke mengatakan kepada Elle bahwasanya dia tidak mungkin berselingkuh dengan jenis pria seperti Eric. Dan Elle pun mengiyakan karena Elle tahu betul tipe gadis Delta News dan Eric bukanlah menjadi salah satu tipe idaman pria untuk Delta News. Elle pun berjanji akan membantu Brooke hingga kasus selesai. Di sisi lain diperlihatkan pada saat persidangan ditunda. Elle pun kesal terhadap Eric yang tiba-tiba menyerobot antriannya untuk mengantri minum. Eric yang pada saat itu tidak sengaja melihat sepatu Elle pun merasa marah karena dia beranggapan dia tidak suka ada seseorang yang menghentak-hentakan kakinya padanya. Dan tak sengaja pun Eric menyebutkan jenis atau produk dari sepatu Elle. Elle yang mengetahui Eric tahu tentang jenis sepatunya pun bergegas pergi ke ruang persidangan. Ternyata Elle mengetahui kalau Eric adalah seorang gay. Lantas Elle langsung pergi menemui Emma dan langsung memberitahunya kalau Eric adalah seorang gay. Colohan yang mendengar pernyataan dari Elle pun merasa bahwa informasi yang diberikan Elle tidak membantu persidangan sama sekali. Namun respon lain ditunjukkan oleh Emmett yang mengatakan akan membantunya dan terima kasih telah memberikan informasi tersebut. Dan benar saja pada saat persidangan dimulai, Emmett pun memanfaatkan informasi dari Elle untuk mencerca beberapa pertanyaan kepada Eric sampai Eric mengaku kalau dirinya gay. Dan ternyata hasilnya adalah You bitch! Dan benar saja, ternyata Eric adalah penikmat nutrisari alias jeruk, makan jeruk. Sontak seluruh orang yang hadir di persidangan pun terkejut melihat kenyataan bahwa Eric adalah penikmat nutrisari.
Sontak Elle juga mendapatkan pujian dari teman dan juga Emmett karena pendapatnya tersebut. Pada malam harinya, pada saat Elle bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba Vivian memanggil dirinya dan menyebut dia dipanggil oleh Callahan dan harus menghadap Callahan di kantornya. BTW sekarang Vivian itu jadi ramah sama si Elle ya, gara-gara si Elle menjadi mahasiswa yang pintar di kampusnya. Singkat cerita, Elle pun masuk ke dalam ruangan Callahan dan Callahan langsung mempersilahkan Elle untuk duduk. Dan percakapan pun dimulai. Callahan sendiri menyuruh Elle untuk masuk ke ruangannya karena ingin memberi pujian karena peristiwa tadi di persidangan. Elle pun merasa senang karena Callahan yang dikenal sebagai dosen yang cukup kritis memberikannya pujian. Tetapi sesuatu pun terjadi. Tidak lama kemudian, Callahan mulai mendekati Elle dan meraba paha Elle. Sehingga Elle sendiri pun merasa risih dan menganggap hal tersebut menjadi sebuah pelecehan. Elle yang pada saat itu menyebut Callahan sebagai dosen cabul. Elle yang terlihat sangat marah akhirnya pun keluar dari ruangan Callahan dan juga memutuskan untuk keluar dari tim Callahan. Sesampainya di lobi hotel, Elle bertemu dengan Emmett dan ternyata Elle menceritakan semuanya kepada Emmett. Emmett pun terkejut kalau Callahan tega berbuat seperti itu kepada Elle. Emmett yang memang sudah lama memendam perasaan terhadap Elle pun merasa sangat kecewa jika Elle harus keluar dari tim. Dan Emmett sendiri tidak habis pikir tentang kelakuan dari Callahan. Tapi nampaknya tekad Elle sudah mantap untuk keluar dari tim. Singkat cerita, scene pun berada di dalam salon. Dan di salon, Elle berpamitan dengan Paulette dan mengatakan semuanya alias curhat. Dia berpendapat bahwa karena pirangnya tersebut, orang-orang tidak ada yang menganggapnya sebagai serius. Paulette yang mendengarnya pun merasa sangat sedih. Dan Paulette berpendapat bahwa dia bukanlah lelucon. Elle adalah wanita hebat dan akhirnya mereka melakukan aksi Teletubbies. Tak disangka pada saat di salon, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. If you're going to let one stupid prick ruin your life, you're not the girl I thought you were. Yup, bener banget, nggak disangka ternyata Stormwell datang ke salon dan memberikan wejangan untuk si Elle. Dan pada saat itu Elle pun menjadi berubah pikiran. Kita menuju ke scene lain pada saat Emmett dan Vivian mengunjungi Brooke di penjara. Emmett pun menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi kepada Elle, termasuk juga rencana Elle untuk keluar dari tim. Sontak, Brooke yang mengetahui Elle keluar dari tim merasa sedih dan merasa kecewa. Namun Emmett dan juga Brooke pun merencanakan suatu hal. Dan yang terjadi adalah... You're fired. I have new representation. Ya, benar sekali. Sesuatu itu adalah pemecatan Callahan yang dilakukan oleh Brooke di depan semua orang di persidangan kedua. Dan Brooke sendiri mengakui telah memiliki pengacara baru, pengganti dari Callahan. Dan pengganti Callahan adalah... Ya, dan sesuai dengan prediksi bahwa pengganti dari Callahan adalah Elle sendiri. Excuse you, you're in my way. She's a law student. She can't defend you. Elle yang memang kesal kepada Callahan pun mengusir Callahan dari meja tersebut karena dia beranggapan pengacara yang berhak untuk duduk di situ adalah dirinya. Tetapi Callahan sendiri berpendapat bahwa Elle adalah seorang mahasiswa yang masih magang sehingga dia tidak bisa membela Brooke untuk menjadi penggantinya. Namun Elle yang memang sudah merencanakan ini semua membawa David temannya dan menyebutkan jika dia bisa menjadi pengacara pengganti meskipun dia berstatus sebagai mahasiswa magang. Hakim persidangan pun meminta seluruh pengacara untuk maju ke depan untuk membicarakan hal ini. Elle yang maju ke depan sambil membawa buku menjelaskan bahwa dirinya bisa menjadi pengacara walaupun dia adalah mahasiswa magang berdasarkan peraturan yudisial. Hakim persidangan pun menjelaskan bahwa Elle membutuhkan jaminan dari pengacara profesional untuk bisa menjadi pengacara si Brooke. Tentu saja pengacara lawan tidak keberatan Elle menggantikan posisi Callahan karena menganggap dirinya diuntungkan. Tapi sebaliknya, Callahan tidak menyetujui jika dirinya menjadi jaminan Elle untuk menggantikan posisi dirinya. I'll supervise, Your Honor. Well then, Ms. Woods, proceed. Dan hal tak terduga pun terjadi. Emmett bersedia untuk menjadi jaminan bagi Elle untuk menggantikan posisi Callahan agar bisa menjadi pengacara bagi Brooke. Terlihat dengan jelas,
Callahan pun kecewa dengan keputusan dari Emmett. Dan ya, Elle pun resmi menjadi pengacara Brooke. Callahan yang tampak kesal menghampiri Brooke dan mengatakan selamat menikmati penjara, karena dia beranggapan Elle masih belum pantas untuk menjadi pengacara. Scene pun berlanjut dan Elle resmi menjadi pengacara Brooke, dan saat ini terlihat dengan jelas raut wajah gugup yang ditampilkan oleh Elle. Tampak dengan jelas Elle menjadi bahan lelucon bagi tim lawan. Masih di persidangan dan Elle memulai dengan mencerca beberapa pertanyaan kepada Wyndham yang merupakan saksi kunci, di mana Wyndham sendiri ditemukan menjadi saksi atas pembunuhan ayahnya yang dilakukan oleh si Brooke. Elle yang terlihat gugup pun terus menatap Emmett, dan Emmett terus memberikan semangat kepada Elle. Elle yang masih terlihat gugup pun berusaha untuk memberikan pertanyaan kepada Wyndham dan berusaha untuk mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya. Namun orang-orang di situ menilai bahwa pertanyaan Elle cenderung bertele-tele dan banyak diulang. Tetapi sesuatu pun terjadi. Went to the gym, got a perm and came home. Jawaban dari Wyndham adalah pertanyaan dari Elle yang bertanya tentang apa yang kamu lakukan 1 hari sebelum kamu menemukan ayah kamu meninggal. Dan itu adalah respon yang diberikan oleh si Wyndham. Tanpa sengaja Wyndham menyebut bahwa dirinya sedang melakukan pengeritingan, kemudian pulang lalu mandi. Sontak Elle pun sangat terkejut dengan pernyataan dari Wyndham karena dirinya tahu betul proses dan aturan dalam pengeritingan. Elle yang tahu persis bahwa aturan dalam pengeritingan adalah 1 kali 24 jam dilarang untuk mencuci rambut. Akan tetapi Wyndham kebablasan berbicara bahwa dirinya setelah melakukan pengeritingan pulang ke rumah dan juga mencuci rambut. Dan hal tersebut pun dijadikan sebagai bahan oleh Elle untuk menyerang balik Wyndham. Terlihat dengan jelas Wyndham yang ketakutan sampai hampir mengeluarkan air mata, dan sesuatu yang tak terduga akhirnya terjadi. I didn't mean to shoot him. I thought it was you walking through the door. Ya, benar sekali. Karena cercaan dari pertanyaan Elle yang menyudutkan Wyndham, akhirnya Wyndham pun mengaku jika dirinya lah yang membunuh ayahnya. Tetapi dalam keterangannya ia mengaku jika dia tidak bermaksud membunuh ayahnya karena dia bermaksud untuk membunuh Brooke. Sontak pengakuan dari Wyndham pun mengejutkan semua orang yang ada di persidangan. Mrs. Wyndham, you're free to go. Pun memutuskan bahwa Brooke tidak bersalah untuk kasus pembunuhan ini karena sudah jelas yang membunuh suaminya adalah anaknya sendiri, yaitu Wyndham. Dan terlihat juga dengan jelas Callahan malu dengan hasil yang terjadi. Dia malu telah dikalahkan oleh mahasiswanya sendiri. Dan pada saat Elle menuju pulang, tiba-tiba Warner pun mengejarnya. Tidak disangka Warner sangat kagum dengan aksi Elle yang ada di persidangan tadi dan bermaksud untuk mengajak Elle balikan. Dasar buaya darat. Warner pun mengeluarkan jurus gombalannya. Pooh Bear, I love you. Tapi nampaknya Elle yang saat ini sudah menjadi wanita yang lebih pintar tidak akan terkecoh lagi. Dan Elle pun membalas pertanyaan tersebut dengan jawaban, I need a boyfriend who's not such a complete bonehead. Dan beneran aja Elle nolak mentah-mentah ajakan Warner yang ajakin dia balikan. Dan di statement sebelumnya, Elle juga mengatakan di usianya yang ke-30 nanti, dia ingin berpacaran dengan orang yang pintar, bukan dengan orang yang bodoh. Scene pun berlanjut ke areal kampus, dan terlihat dengan jelas Elle terpilih menjadi pembicara di acara wisudanya. Elle sendiri terpilih menjadi pembicara karena dianggap salah satu mahasiswa yang paling berprestasi. Elle juga menjadi satu-satunya mahasiswa yang langsung diminta bekerja di salah satu perusahaan hukum yang paling bergengsi di kota tersebut. Di akhir cerita juga dijelaskan Elle dan Emmett menjadi sepasang kekasih. Kemudian Elle dan Vivian juga menjadi sahabat baik. Sementara Warner lulus dengan nilai yang biasa-biasa aja dan tanpa pekerjaan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah don't judge the book by its cover. Belajarlah menghargai orang lain karena sesuatu itu bukan dinilai dari luarnya saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini dan nantikan video berikutnya. Dadah!